Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pusiri, keluarga Tulip Mania, dan juga segenap santri Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya tentunya untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab fiqh wanita pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد حضرة الكرام para alim ulama segenap dewan asatidz wa ustadzat segenap Bapak Ibu pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamit On Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isna Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit On Air beserta segenap jajaran pengurus harian Kabinet Fitri yang senantiasa dirahmati Allah, yang semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam mengemban amanah dan yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulip Mania yang saya cintai karena Allah, rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang menafi asyhadul ayyam di Jum'ah berkah pada kesempatan sore hari ini 9 Januari 2026 Masehi bertepatan 19 Rajab 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajjahah, ataupun bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamit On Air dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, insya Allah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya. Biaqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan keharibaan insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yaitu dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah serta mengikuti apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah huzmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat santri Iwamit rahimakumullah. Ya barakallah, pada kesempatan sore hari ini sudah insya Allah di pertengahan bulan Rajab ya Bu. Kita mengawali kembali pengkajian kitab fikih wanita. Ya, karena kemarin kitab Qurratul Uyun alhamdulillah sudah kholas, sudah khotam, dan insya Allah nanti dengan kitab fikih wanita yang insya Allah isinya lengkap nih dari membahas air, membahas najis, membahas semuanya, Pak Insya Allah ya, dari seluruh kitab fikih Insya Allah ada di dalamnya. Ya. Mungkin nanti kata Bunda Isna nanti ada di Bazar Iwamit mungkin yang berkenan memiliki ataupun
mau membeli kitabnya, insya Allah nanti disediakan di bazar. Ya. Kita belajar bersama-sama, dikaji bersama-sama. Semoga dengan dimulai hari ini, sore hari ini, Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam belajar dan mengajar, terutama juga saya ya, karena kalau sore waktunya masih bekerja ya Bu, mohon maaf, mungkin sambil disambi-sambi, sambil kemana-kemana, ya, wirawiri, ya, karena masih waktu kerja. Jadi mohon kemaklumannya dan mohon dimaafkan sebelumnya saya bicara seperti itu ya Bu. Ya, Alhamdulillah, mari kita manfaatkan waktu belajar kita sore hari ini. Kita awali dari kata pengantar dulu dari pengarang kitab, biar kita semuanya mengetahui apa yang menjadi motivasi ataupun penggerak apa sehingga beliau niki mengarang kitab fikih wanita tersebut. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb, seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kitab ini merupakan karya bermutu mengenai fikih wanita muslimah. Dengan kitab ini, penulis menghendaki keridhaan Allah Azza wa Jalla sekaligus ingin menyebarluaskan agamanya yang diberi judul Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa. Kitab ini menghimpun semua permasalahan yang dibutuhkan wanita muslimah yang merupakan bagian terbesar dari komunitas masyarakat secara umum. Apabila mereka itu baik, maka masyarakat pun akan menjadi baik. Dan apabila rusak, maka masyarakat pun akan cenderung rusak. Seandainya mereka benar-benar memahami agama, hukum, dan syariat Allah, niscaya mereka seperti perguruan tinggi yang setiap tahunnya mampu mengeluarkan generasi-generasi baru yang tangguh. Benarkah kiranya apa yang dikatakan oleh seorang tokoh penyair Syauqi yang dalam mensifati wanita ia mengatakan, seorang ibu adalah lembaga pendidikan yang jika benar-benar mempersiapkannya, berarti telah mempersiapkan sebuah generasi yang benar-benar tangguh. Di tengah perhelatan dunia Islam sekarang ini, kita melihat banyak sekali kekuatan yang hendak menarik sekaligus mengeluarkan wanita dari agama dan syariat nabinya ke jalan yang jauh dari manhaj Allah yang hak dan jalannya yang lurus. Pada kondisi seperti itu, terbitlah sebuah kitab yang menjelaskan kepada wanita muslimah tentang syariat yang hak, serta mengajak untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam menyusun kitab ini menggunakan sistematik yang cukup jelas, yaitu dengan mengikuti jejak para pendahulu di dalam mengklarifikasikan bab demi bab. Kemudian mentakhrij untuk menunjukkan kesohihan hadis di mana kesemuanya itu dilakukan secara ilmiah. Kitab ini diawali dengan membahas mengenai masalah toharoh dengan memberikan definisi sekaligus membagi toharoh dalam dua bagian, toharoh batin dan toharoh lahir. Penulis merincinya secara jelas dan gamblang, juga menguraikan berbagai masalah yang berkenaan dengan wanita muslimah, yaitu masalah bersuci, haid, dan nifas, serta menerangkan sikap mereka terhadap masalah-masalah tersebut. Apa yang harus dilakukan dalam mensucikan badan dan pakaian. Sehingga pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sholat, mereka benar-benar berada dalam kondisi bersih dan suci. Penulis juga mengkhususkan satu bab mengenai sholat. Dalam bab ini, penulis menjelaskan apa yang harus dilakukan wanita muslimah yang benar-benar mengesahkan Allah Azza wa Jalla ketika berada di hadapannya, sekaligus menerangkan syarat sahnya sholat, rukun dalam hal-hal yang dapat membatalkannya. Selanjutnya, penulis menguraikan waktu dan jumlah rakaat sholat fardu maupun sunnah. Selain itu, juga menyebutkan beberapa hukum yang berkenaan dengan wanita
menjadi imam terhadap wanita yang lain di dalam pelaksanaan sholat berjamaah serta sholat mereka di masjid. Dalam kitab ini, para pembaca juga akan mendapatkan bab khusus tentang zakat dan hukumnya dengan disertai penjelasan mengenai macam-macam zakat serta harta yang harus dikeluarkan zakatnya oleh wanita muslimah. Juga menjelaskan beberapa hukum mengenai emas dan perak serta tata cara pemakaiannya. Penulis juga tidak lupa untuk menguraikan masalah puasa, baik itu puasa wajib maupun sunnah dalam bab tersendiri dan menyebutkan beberapa hukum serta permasalahan yang bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Di samping itu, para pembaca juga menemukan dalam kitab ini berbagai hukum yang berkenaan dengan nikah, talak, persusuan ataupun rodoah, dan lainnya yang sangat dibutuhkan terutama oleh wanita muslimah. Semoga Allah Rabbul Arsyil Azim menjadikan kitab ini bermanfaat bagi para wanita muslimah serta memberikan pahala yang baik dan besar kepada pengarangnya atau musonefnya. Karena sesungguhnya Allah Maha Berkuasa untuk melakukan sesuatu itu dan mengabulkannya. Taufik dan hidayah hanyalah bersumber darinya. Darinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah diawali pada pertengahan bulan Rajab yang penuh berkah ini kita buka pembelajaran kita kitab fiqh wanita muslimah. Insya Allah dengan izin Allah, dengan mengharap syafaat Rasulullah, semoga Majelis Ta'lim Ilamit on Air senantiasa diberkahi oleh Allah dari awal sampai akhir. Guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan, keluarganya diberkahi oleh Allah, dan juga kita segenap santrinya pun diberikan kemudahan dalam segala hal, dimudahkan dalam urusan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, masya Allah ya Bu. Jadi dari awal kitab yang mengarang kitab niki yaitu Syekh Kamil Muhammad Waidah sudah menjelaskan isinya semuanya lengkap. Ya, tadi sebutkan tentang toharoh, tentang najis, tentang puasa, tentang zakat. Insya Allah semuanya isinya lengkap. Terutama membahas wanita muslimah. Jadi kita niki ibu-ibu muslimah. Ya, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke bab pertama, yaitu tentang bab toharoh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Definisi toharoh. Menurut bahasa, toharoh berarti bersuci, sedangkan wudhu disebut bersuci. Karena dapat membersihkan mutahwi, yaitu orang yang berwudhu, dari keadaan sebelumnya yang dianggap tidak suci. Ya, toharoh ataupun bersuci. Ya, mutawwi itu berarti kita, orangnya yang bersuci. Ya. Karena sebelumnya kan kalau kita misalnya punya hadas kecil, ya, buang hajat, ataupun kita mungkin bersentuhan dengan lawan jenis dengan tanpa pembatas, kemudian mengeluarkan sesuatu dari jalan dua depan dan belakang, berarti kan kita mempunyai hadas. Hadas kecil inilah, ya, maka bisa suci, bisa bersih kalau kita berwudu ataupun bersuci. Ya. Jadi intinya toharoh itu berarti bersuci. Ya. Kemudian hukum toharoh. Toharoh merupakan ciri terpenting dalam Islam yang berarti bersih atau sucinya seorang wanita muslimah secara lahir maupun batin. Islam menuntut wanita muslimah untuk membersihkan hatinya dari syirik, dengki, dan iri hati. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Pada hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan firman-Nya yang lain, katakanlah kepada hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Surah Al-Isra ayat 53. Allah memerintahkan wanita muslimah untuk menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, di mana Dia berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Ya jamaah yang rahimakumullah. Jadi toharoh itu menurut syariat Islam berarti bersih atau suci.
Ya, dan juga definisi bersih atau suci ini dibagi menjadi dua lagi, ya, yaitu zahir dan batin, lahir dan batin. Lahir itu dari badan kita ya Bu, dari kepala, kaki, tangan, ini namanya penglihatan lahir. Ya. Kalau batin ya dari kita sendiri yang di dalam hati yang mengetahui. Ya. Makanya kita semuanya kan kalau berdoa, kalau kita mendoakan diri kita sendiri pribadi, semoga dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik, dibersihkan dari hati yang suka iri, dengki, dan sebagainya. Nah, itu kan berarti adanya timbulnya di hati kita. Kalau lahir, misalnya kita kena kotoran, kita kena najis, kaki kita misalnya kena kotoran, kita bersihkan sesuai syariat sudah bersih. Tapi kalau hati kan kita sendiri yang bisa membersihkannya. Seperti itu ya. Karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah semoga dibersihkan dari penyakit lahir dan batin. Ini seperti itu. Jadi definisi bersih itu dua, bukan hanya lahir saja atau bukan batin saja, tapi keduanya. Ya. Karena firman Allah sudah jelas sekali ya, bahwasanya hati yang bersih ataupun kita mengucapkan kata-kata yang baik ataupun juga kita diberikan oleh Allah untuk mendengarkan, melihat ya, dengan hati yang baik. Karena apa? Di akhir nanti semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wanita muslimah juga diwajibkan untuk mensucikan badan dan pakaian serta tempat sholatnya dari najis yang bersifat lahir agar sejalan dengan persucian hati. Dari Abu Hurairah disyaratkan, diriwatkan pada Nabi bahwa bersabda, la yuqbala sholata ahadikum hatta yatawaddo'a, rawahul Bukhari. Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian apabila berhadas sehingga ia berwudu. Ya. Jadi yang atas tadi dari penyakit hati, syirik, dengki, dan sebagainya tadi adalah penyakit batin. Kalau penyakit lahir ataupun kotoran secara lahir, maka bisa suci ataupun bersih kalau kita sudah berwudu. Nih, makanya kan sah-sahnya kita sholat, kita mau melaksanakan ibadah, kan harus bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nanti dibagi lagi nih hadasnya atau najisnya dibagi menjadi besar dan kecil. Dan kalau kita semuanya mau melaksanakan sholat, insya Allah kita pun juga ada ketentuan-ketentuannya yang memang harus dipenuhi. Tempat sholat, pakaian kita, kemudian badan kita juga sama, semuanya harus kita bersihkan. Insya Allah nanti di belakang secara jelas dan gamblang akan diurai persatunya. Jadi firman Allah, hadis Rasulullah dari Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda tidak diterima sholatnya seseorang apabila masih berhadas. Dan kalau sudah berwudu berarti sudah hilang hadasnya, maka boleh untuk melaksanakan ibadah. Dan apabila berhadas sehingga ia berwudu. Ya, jadi sudah jelas bahwasanya sholat ke orang wudu, sholat ke orang bersuci atau toharoh nggak ada gunanya. Meyoyong, ngoten nggih. Jadi nggak ada gunanya. Mau sholat kok mohon maaf ke WC nggak wudu terus langsung sholat, ngoten. Karena pikirnya tadi sebelum ke kamar mandi misalnya sudah berwudu terlebih dahulu ya. Sudah jelas ya Bu, ya bahwasanya ya sudah batal wudunya. Karena salah satu yang membatalkan wudu adalah keluarnya kotoran dari jalan depan maupun belakang, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, kemudian tanpa penghalang. Ya, kalau masih pakai penghalang masih dimakfu, masih boleh. Ya, misalnya dengan ada bapak minta tolong ya kepada orang lain ya, bukan mahramnya, bukan keluarga, bukan bapak ataupun adik, minta tolong, Mas tolong diambilkan gelas misalnya. Kemudian beliau ini ngasih ya, lihat kan ada cangkirnya nih, ada itunya yang pegangannya. Kemudian tangan jenengan dengan tangannya bapaknya bersentuhan, ya otomatis sudah batal wudhunya. Kecuali kalau misalnya jenengan memakai kaos tangan ataupun kain ya, sebagai pelapis tangan. Walaupun bapaknya tangannya nggak memakai apa-apa, tapi jenengan memakai pelapis, maka jenengan juga tidak batal wudhunya. Karena memakai pelapis ya, berarti ada
sater ataupun ada penghalang kulit ketemu kulit nggak bersentuhan secara langsung. Berarti niku boleh, jadi tidak batal wudhunya. Jadi sudah jelas kita mau sholat kok nggak berwudhu, nggak bersuci, nggak ada gunanya. Ya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Malik Al Ashari, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nih hadisnya panjang saya bacakan artinya saja. Kesucian itu sebagian dari iman. Bacaan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Sedangkan sholat adalah pelita, sedekah adalah bukti, kesabaran adalah cahaya, dan Al-Quran adalah hujah yang membenarkan atau menyalahkanmu. Setiap orang yang pergi pagi hari dan menjajakan diri, yaitu berkorban di jalan Allah, maka ia telah memerdekakan atau justru akan membinasakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangatlah agung maknanya dan merupakan salah satu dari pokok ajaran Islam yang mencakup beberapa kaidah penting. Asyatru memiliki arti setengah. Kemudian dikatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kelipatan pahala yang terdapat di dalamnya berakhir sampai hitungan setengah dari nilai pahala iman. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu seharusnya melalui beberapa tindakan. Demikian juga halnya dengan wudhu yang tidak sah kecuali disertai dengan iman. Juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis dari hadis riwayat Muslim disebutkan kesucian itu sebagian dari dari iman atau huruf syatrul iman. Kesucian sebagian dari iman. Ya, insya Allah kita sudah hadis nih wis ngelontok di luar kepala ya. Atau huruf syatrul iman. Dan ya, insya Allah kita semuanya pasti sudah hafal hadis-hadis ini tentang toharoh, tentang bersuci. Kemudian bacaan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kagunganipun Gusti Allah. Segala puji miliknya Allah akan memenuhi timbangan. Ya, makanya insya Allah kita pun setiap apapun ya ketika mengawali aktivitas diawali dengan Bismillah menyebut asmanya Allah. Kalau sudah selesai beraktivitas kita Alhamdulillah memuji syukur. Alhamdulillah nek nyapu serampung. Alhamdulillah nek masak ampun rampung. Ya, memuji syukur. Dan kemudian Subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Subhanallah Maha Suci Allah. Ya, mengagungkan asma Allah. Ya, kita memuji-muji Allah. Jadi bukan hanya memuji pacar, suami saja, bukan. Yang utama kita memuji Allah. Lisan kita biasakan. Subhanallah, hari ini kok dingin sekali. Subhanallah, hari ini kok ada matahari keluar sehingga tidak terlalu dingin dan sebagainya. Itu kuasanya Allah. Karena zatnya Allah, karena kesuciannya Allah, kita merasakan dingin, bisa merasakan hangat dan sebagainya. Allah lah yang maha suci, Allah yang maha kuasa. Seperti itu ya Bu. Insya Allah sudah terbiasa lisan-lisan kita ini berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat yang baik. Ya. Kemudian sholat adalah pelita. Dan kita semuanya ketahui amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Makanya pentingnya kita mengetahui toharoh ataupun bersuci karena kita mau melakukan ibadah kepada Allah, mau melakukan amaliyah yang diperintahkan oleh Allah yang menjadi pelita bagi kita semuanya. Nah, insya Allah kita toharohnya, bersucinya sudah sesuai dengan syariat, sudah mengerti tatanannya, tata caranya, dan sebagainya. Maka insya Allah ibadah kita, sholat kita pun akan diterima oleh Allah. Karena kita sudah mengetahui aturan-aturannya, step by step-nya. Jadi aturan-aturannya harus suci hati dulu, kemudian mensucikan badan kita, kemudian kita membersihkan badan kita dengan cara berwudu, kemudian kita melaksanakan sholat. Dan tingkat-tingkatannya sudah kita ketahui. Insya Allah sholat kita pun akan menjadi pelita bagi kita semuanya. Ya. Sedekah adalah bukti. Insya Allah kita semuanya ahli sedekah, santri iwamit ya, tidak diragukan lagi. Ya. Dari hal kecil pun dari keluarga kita diawali dari
keluarga sedap malam, keluarga mawar sampai tulip semuanya nggih. Istilahnya niku kan jadi keluarga kecil kita, ngoten dikumpulkan jadi keluarga kita, kemudian naik ke majelis taklim Iqamah konten. Dan insyaallah dengan keikhlasan kita menyisihkan sebagai rezeki kita niatkan mengharap ridha Allah, mengharap mungkin kalau ada saudara kita yang tertimpa musibah, ada saudara kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita, bisa terbantu dengan sedekah kita. Maka akan menjadi bukti nanti, ya insya Allah ya Bu, akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Oh aku loh sedekahmu yang dulu 100 tambah kasihkan waktu membantu banjir di Sumatera. Oh, aku loh uangmu yang 100 MT yang kamu kasihkan sedekah waktu tertimpa gunung meletus dan sebagainya. Nanti akan menjadi bukti, akan menjadi saksi pada kita semuanya. Insya Allah, ya. Walaupun itu semuanya kita pun ketika bersedekah serasa mengharap ngaten nggih mengharap pujian orang, mengharapkan apapun itu nggih pembuktian, oh aku sedekah di sana, sudah sedekah di mana-mana nggih kita perlu pengakuan dan sebagainya. Cukuplah Allah yang Maha mengetahui ngaten nggih. Makanya kadang itu kalau bersedekah banyak kan mengucapkan dengan nama hamba Allah. Mungkin jenengan juga setelah nggak usah perlu diketahui oleh orang banyak dan sebagainya. Kalau itu kan nafsi-nafsi nggih tergantung panjenengan semuanya. Kalau mungkin kita menyebutkan nama dalam artian ya mungkin mengajak-ajak teman dekat kita ataupun siapa saudara kita yang mengetahui maupun tidak mengetahui pada kita untuk sama-sama diajak bersedekah. Semuanya baik, ya, tergantung niat dan tujuannya masing-masing. Ya, alhamdulillah, insya Allah, ya, sabar adalah cahaya, Al-Quran adalah hujah. Insya Allah kita sudah one day one juice. Kita insya Allah juga sabar. Nih, kalau nggak sabar, kita menahan rindu anak, suami, keluarga, nih, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya. Itu juga kesabaran dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Kalau nggak sabar, ya wes lah 1 bulan kerja wes pulang wae. Habis entek potongan sinetron pulang wae. Nah, itu kan namanya kita alhamdulillah dikasih kesabaran. Ya. Ya, alhamdulillah insya Allah hadis ini sangatlah agung maknanya. Ini merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang mencakup beberapa kaidah dan penting. Asyatru memiliki arti setengah. Syatru. Ini syatru setengah. Ini kalau secara maknawiyah memang setengah. Tapi artinya yang dimaksud di sini adalah kelipatan pahala yang terdapat di dalamnya. Jadi bukannya kok setengah iman itu kok setengah iman, bukan. Tapi maknanya, artinya yang terkandung di dalamnya adalah pahala yang terakhir sampai hitungan setengah daripada pahala iman. Karena cuma kata kiasan saja lah. Ya. Dan kita semuanya pasti punya apa? Punya istilah-istilah seperti itu ya Bu. Oh, apa kesucian sebagian dari iman. Ya, kemudian nama lagi menabung pangkal kaya, contohnya seperti itu ya. Nah, itu kan cuma kiasan saja. Dan juga pengertiannya dalam artian menabung ataupun irit, bukan maksudnya ngirit-irit terlalu pelit ataupun terlalu tidak membelanjakan harta kita sama sekali untuk bersenang-senang itu mboten. Tapi dalam artian kalau kita punya rezeki ya sebagian kita tabung ataupun kita makan pun seperlunya, jangan terlalu bermewah-mewah. Ya, ya sampai situ ya insya Allah. Kemudian sebagian lagi difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 143 dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman atau sholat itu. Ya sudah pastinya sholat niku yang menilai ataupun yang paling biji pahala niku Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Jadi bukan malaikat, bukan orang ataupun penilaian orang. Oh niku khusyuk mesti pahalanya wokah. Oh niku ketoke nek sujud kok suwimen. Bukan karena itu. Yang menilai bukan penilaian manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesucian merupakan syarat sahnya sholat, sehingga kesucian itu menjadi seperti bagian yang bernilai setengahnya, yang mana tidak harus berarti setengah dalam arti sebenarnya. Ini merupakan ungkapan yang lebih mendekati pada kebenaran di antara ungkapan-ungkapan
kehidupan yang ada. Itu berarti bahwa iman yang dibenarkan dengan hati dan diwujudkan dalam kepatuhan secara lahir, keduanya merupakan atau bernilai sebagian dari iman. Ya. Jadi kesucian merupakan syarat sahnya sholat. Gitu. Insya Allah kita pun paham. Mungkin di sini mohon maaf ya, mungkin yang majikannya sering masak berdua, ya, sering masak uh, makanan yang diharamkan oleh Allah misalnya ya. Ya walaupun mohon maaf mungkin kita tidak menyentuh ataupun kita pun ketika masak memakai sarung tangan misalnya ya. Ketika mensucikan, ketika mencuci atau apapun misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin biar tidak mengenai pakaian kita, tidak, airnya tidak nyiprat. Ya otomatis kalau kita mencuci daging, nyuci sayur, kalau sayur insya Allah masih dimakfu ya, nggak ada masalah, bukan kotoran ataupun bukan najis. Daging ya, terutama darah dan sebagainya. Mungkin kita sudah berhati-hati sekali di dalam kita mencuci dagingnya supaya tidak terkena pakaian kita. Kita berusaha dengan cara menggunakan selemek dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya mungkin dirasa, oh tadi waktu buka keran kok kebanteran, takutnya nyipat ke badan saya, ke pakaian saya, lengan saya. Biasanya lengan ya kalau mencuci sayur apa gitu. Kemudian jenengan yakini, oh kayaknya baju saya tadi kena kotoran lah, kena najis. Yang jenengan kemudian dengan dengan kerendahan hati jenengan menyadari kekurangan jenengan ya sudah ketika mau berwudu ya selesai berwudu ganti bajunya ya kita menggunakan pakaian sholat yang biasa kita gunakan jadi pakaian kerja tadi kita tanggalkan kita mengganti pakaian yang kita gunakan untuk sholat berarti itu kan kita sudah berusaha menjaga kesucian pakaian kita ya karena kadang air kecap itu kan ada nyipat-nyipat kecil-kecil kita nggak tahu ya Bu. Seperti itu. Jadi untuk menjaga hal itu semuanya. Kalau saya sendiri ngeten Bu ketika sholat niku kalau punya satu baju daster ngoten nggih, daster yang penak ya kan. Baju yang tadi buat kerja saya lepas kemudian ganti baju daster untuk sholat yang khusus. Insya Allah kita bisa menjaga kesucian badan kita, pakaian kita. Ngoten nggih. Insya Allah sudah jelas bahwasanya yang bernilai setengah ini kok maksudnya kok ora setengah-setengah niku mboten. Tapi itu hanyalah ungkapan yang berarti iman yang dibenarkan dalam hati dan diwujudkan dengan kepatuhan secara lahir. Nah, contohnya tadi kan berarti patuh dengan oh takut khawatir pakaiannya terkena kotoran. Ya sudah dicopot dulu, nanti ganti pakaian yang lainnya yang benar-benar suci. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min al-wudurin. Rawahu Muslim. Tidak akan diterima suatu sholat tanpa bersuci dan juga tidak sedekah dari harta rampasan yang telah dibagi. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan nas diwajibkannya toharoh untuk mengerjakan sholat. Para ulama telah bersepakat bahwa toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Sedangkan wudhu pada setiap hendak melaksanakan sholat merupakan hal yang wajib. Ya, sudah jelas wajib ya Bu. Ya. Karena firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah kepala dan basuh kaki sampai ke kedua mata kaki. Masya Allah. Ini tadi sudah jelas. Sholat tanpa wudhu sia-sia, tidak berguna. Sedekah kalau belum terbagi, kalau zaman dulu masih ada istilah harta rampasan ya Bu. Ya, kalau sekarang kan sudah nggak ada. Kalau zaman dulu perang, itu kan karena ini menguasai negara tersebut, ingin mengambil harta bendanya, dan sebagainya ya. Ya karena zaman dulu belum ada aturan-aturan, atau belum ada peraturan, dan sebagainya. Kalau sekarang kan ya otomatis kita mengambil hak orang lain namanya dosa, gitu, namanya penjarahan, namanya pencurian dan sebagainya. Sudah jelas tidak boleh. Dan insya Allah kita pun paham tentang hal ini. Nah, jadi kalau kita sedekah pun harus dengan harta kita yang suci. Gak ada gajian, selesai gajian, tanda tangan erek-erek, ya wes dibagi-bagi. Lebih pintarnya lagi kita belum gajian pun sudah dinik-nik ya Bu. Ya. Oh nanti buat di Syahriah ke keluarga kita nih kita
oh mau nanti apa harlahnya Iwamit ya. Dan kita bagi-bagi. Biasanya sudah kalkulator ini sudah berjalan duluan. Masya Allah ya. Salah dengan harta kita yang suci, harta kita yang bersih, Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, sudah jelas ya. Kemudian memperbaharui wudhu pada setiap hendak menunaikan sholat merupakan hal yang disunahkan. Para ulama telah bersepakat mengharamkan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, baik dengan air maupun debu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sholat fardu, sholat sunnah, sholat tilawah, sujud syukur maupun sholat jenazah. Memperbaharui wudhu pada setiap hendak menunaikan sholat merupakan hal yang disunahkan. Nih, jamaah iwamit rahimakumullah, misalnya dengan sekarang musim dingin, kemudian jarak asar ke maghrib berdekatan. Ya, misalnya dengan karena masih kesibukan seperti saya tadi habis sepedaan, ya, mungkin sampai rumah sekarang jam 4 lebih, ngoten niku. Kemudian waktu asar jam 5 lebih, ya. Kemudian masih waktu jenengan belum batal, belum belum terasa batal wudhunya. Jenengan nggak usah wudhu lagi, langsung melaksanakan sholat maghrib pun boleh. Karena hukumnya memperbaharui. Berarti mengulang kembali wudhunya itu adalah sunnah. Ya, jadi boleh-boleh saja ya, semuanya pasti kalau musim dingin itu apa, males bersentuhan dengan air ya Bu. Makanya kadang menjaga banget ngoten. Seperti saya kadang seperti itu. Kadang kalau gandeng bayi saya sengaja bajunya niku tak luwebok ning tangan iki ngeten. Dan tangannya bayi aja ndemek aku ngoten iki. Karena musim dingin niki masyaallah subhanallah nggih. Kadang niku rasane niku kaya wis nambah sebisa mungkin untuk tidak batal ngoten. Nggih. Tapi ya apa niku semuanya disunahkan nggih. Kalau misalnya jenengan merasa sudah batal, oh kok tadi kayaknya koyo pripun ngoten nggih, kita sendiri yang bisa merasakan. Seperti itu ya, perbaharui wudhunya lebih utama. Ngoten. Nggih, insyaallah sudah paham. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat fardu terutama sudah, sholat sunnah pun, sujud tilawah, sujud syukur, nggih, kita pun harus masih mempunyai wudhu. Jangan tidak berwudhu atau masih menanggung hadas. Ya, kadang niku sujud syukur ngoten niku misalnya ya, kalau pemain bola ngoten niku setelah main 1 jam misalnya, kemudian gol pada sujud syukur ngoten niku pripun? Ya wallahu alam nggih mesti menjaga wudhunya napa mboten ngoten niku nggih. Padahal ketentuannya ketika sujud syukur pun juga seharusnya masih dalam keadaan berwudhu ataupun mempunyai wudhu. Ya. Saudariku para muslimah, jika Anda melakukan sholat dalam keadaan berhadas secara sengaja dan tanpa adanya alasan, maka Anda telah melakukan perbuatan dosa. Demikianlah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Nih. Jadi sudah jelas wudhu wis batal. Tadi koyo keciprit nggih. Misalnya sudah kentut walaupun tipis-tipis nonton nggih. Nah, jenengan tetap musim adem lah wis sekalian naik misalnya seperti itu. Otomatis kalau yang seperti itu tidak sah hukumnya ya karena jenengan sedang berhadas ataupun menanggung hadas. Jadi nggak sah sholatnya karena sengaja melakukan sholat pada dalam keadaan berhadas. Nih, jangan nggih, jangan ya. Ya sampun, kemudian yang sekaligus merupakan pendapat para ulama yang masing-masing mengatakan. Jadi terdapat mengenai sholat tanpa wudhu adalah tidak benar karena ia meyakini sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Pernyataan ini berlaku jika seorang yang mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas tersebut tidak mempunyai alasan yang tepat. Sedangkan bagi orang yang benar-benar mempunyai alasan pasti, misalnya tidak adanya air maupun debu, maka dalam hal ini terdapat 4 pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang sekaligus merupakan pendapat para ulama yang masing-masing mengatakan. Ya. Jadi kalau misalnya sudah berhadas, ya, kemudian nggak ada air, nggak ada debu, bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i? Yang pertama, orang tersebut wajib mengerjakan sholat dengan kondisi yang dialaminya dan ia harus mengulangi sholatnya apabila telah memungkinkan baginya untuk bersuci. Contohnya gini Bu,
Misalnya jenengan dalam perjalanan, dalam rihlah perjalanan, nggih. Kalau misalnya contohnya di gunung ataupun ke tempat wisata, nggih. Misalnya dalam keadaan di bis ataupun kereta, di situ tidak menemukan air, padahal sudah masuk waktunya sholat. Kemudian jenengan secara sadar, nggih. Misalnya seraja sadar nggih, misalnya habis ke toilet mana belum bersuci, otomatis kan double nggih kotorannya, ngoten. Kemudian jenengan berniat, ya sudah sekarang sholat dihormati waktu, sholat untuk menghormati waktu, nanti kalau sudah sampai tujuan, misalnya sampai Kaohsiung, Tainan, ya, jenengan sudah sampai rumah, majikan sudah bersih, bersuci semuanya, berwudu, kemudian melaksanakan mengganti sholat yang tadi ditinggalkan di perjalanan. Boleh, ya, karena kondisi tersebut maka diperbolehkan. Yang kedua, dilarang mengerjakan sholat pada saat itu, akan tetapi ia harus mengkodoknya. Dilarang, misalnya ya Bu, dalam perjalanan kereta penuh, kita misalnya juga dalam keadaan berdiri kadang ya, nggak punya tempat duduk yang pas ataupun tepat, walaupun kita istilahnya itu sholat dengan gerakan tangan dan muka saja, tapi nggak bisa. Ya sudah, nanti kalau sudah sampai tujuan, kita mengerjakan sholat secara sempurna. Ketiga, disunahkan baginya mengerjakan sholat dan tetapi harus mengkodoknya di lain waktu. Yeah. Kemudian disunahkan baginya mengerjakan sholat, misalnya seperti tadi, dihormati waktu untuk menghormati waktu. Ngoten nggih, waktunya asar jenengan sholat asar walaupun seadanya, nanti diganti lagi di lain waktu pun boleh. Yang keempat, ia harus mengerjakan sholat pada waktu itu dan harus tetap mengkodoknya pada waktu yang lain. Karena ini contohnya apa? Waktunya tidak memungkinkan untuk kodok. Tidak ada, kan kalau misalnya cuma Taipei sama Taipei saja, Taipei dengan tengahnya mana, Taoyuan, itu kan masih berdekatan, belum boleh menentukan ataupun belum boleh mengerjakan kodok sholat seperti itu. Kan berarti ini wajib toh, seharusnya wajib pada saat itu mengerjakan sholat. Tapi ya karena keadaan, maka dia juga harus mengerjakan pada waktu itu dan dikodok lagi kalau sudah selesai tempatnya. Ya Allah memberikan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima sholat hambanya apabila ia mengerjakan dalam keadaan berhadas, sehingga ia berwudu atau bertayamum. Karena wudu merupakan hukum pokok dalam sholat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada yang tidak akan diterima suatu sholat tanpa bersuci. Jadi dalilnya jelas, hadis banyak menerangkan bahwasanya tidak diterimanya suatu sholat tanpa bersuci, jadi nggak ada gunanya. Dan kita misalnya dalam keadaan berhadas Bu, tidak menemukan air, sholat pun nggak ada gunanya Bu, tadi habis ke kamar mandi nggak cebok dan sebagainya. Ya sudah, ditangguhkan, dengan berniat dalam hati. Nanti kalau sudah ketemu tempat yang suci, ketemu air, bersuci, kemudian melaksanakan sholat yang kita tinggalkan. Dan insya Allah kita memahami ini ya. Karena tidak semuanya tempat kita niku bisa menggunakan air untuk bersuci. Padahal mohon maaf ya Bu ya. Air kencing niku ya, terutama kita kaum wanita, kaum wanita niku ya, itu sangat-sangat sangat-sangat penting untuk kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kan tidak setiap tempat ada air, dan juga akan syaratnya tohurah itu bukan dilap pakai tisu basah dan sebagainya, bukan. Kita harus menggunakan air. Dan gini Bu, mohon maaf nih, rahasia kita kaum muslimah, kalau kita cebok, mohon maaf, itu dengan arah air ataupun kita misalnya memakai keran ataupun memakai gayung, jenengan itu membasuhnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Saya tanya jenengan Bu. Jadi belum saya sampaikan kayaknya, saya selalu ingat dikit tapi selalu lupa. Atas ke bawah, Bun. Atas ke bawah Bu Suci. Yang lainnya ada lagi? Dulu kayak sampun menyiarkan. Ada sudah sampun. Ada lagi mboten? Menyiarkan. Ibu nek cetak jenengan semuanya Bu. Mohon maaf kita iki semuanya muslimah nggih. Kita ibu-ibu niki. Pripun kalau nek cawik pripun jenengan semuanya? Atas ke bawah atau bawah ke atas?
Bawah ini ku kan pantat. Dari atas Pantat. ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Mohon maaf nggih, mohon maaf nggih, Bu. Nggih, mohon maaf rada jorok nggih. Pantat ke bawah. Jadi Pantat. gini ya, Bu. Gini, mohon maaf ya, mohon maaf. Kan mohon maaf ya, kemaluan wanita niku kan mohon maaf ya. Kan kalau kita pipis, kita napo niku kan maksudnya dari kemaluan wanita. Niku kan ada itunya nggih, maksudnya itunya ya. Nggih, jadi itu kalau kita misalnya nggih tangan kiri kita kan cepok membersihkan, nggih. Kemudian tangan kita kanan pakai gayung yang ngasih air ataupun keran, megang keran dan seperti itu. Itu yang baik yang disunahkan dari bawah ke atas. Karena apa? Karena air seni, air pipisnya kita niku kan arahnya ke bawah dan juga bentuk, mohon maaf ya Allah sebenarnya. Ya, karena bentuk kemaluan wanita itu kan ada itunya ya, ada lubangnya yang di atas niku lah ya Bu, ya, paham ya. Jadi kalian biar nggak nyangkut, jadi semuanya dibersihkan dari bawah ke atas. Nah, kan, jadi bukan atas ke bawah, atas ke bawah masih ketutupan Bu, masih belum sempurna. Jadi bawah ke atas ini ilmu loh nggih saya itu niki saya itu masya Allah saya itu sering Berarti niku Bu Rukaya showernya niku disemprot disemprotkan. Nggih iya Nggih toh? disemprotkan nggih betul nggih Pak niku wonten panjenengan pakai semprot insyaallah kan airnya banyak ya Bu sudah merata kita nggak khawatir. Tapi kan kadang kalau pakai gayung niku kan otomatis kan satu arah niku nih ya. Maksudnya aliran airnya satu arah. Kemaluan ya dari bawah ke atas Bun. Kalau kita lek nggih. Nggih. Kalau jalan depan lah ya Bu ya, mohon maaf nggih, kalau jalan depan ya. Seperti itu. Nggih. Ini yang jalan depan nggih. Kalau jalan belakang biasa ya pasti dari bawah, mohon maaf ya. Paham ya Bu? Mungkin lek di apa anu lek disemprotkan ngoten. Betul ya. Misalnya jangan salah ini penting loh Bu, ini penting. Biasanya kan makanya kita niku nek kamar mandi rasa cepet-cepet ya Bu. Bagi perempuan niku nggak bisa nek kon cepet-cepet nonton niku seperti itu ya harus hati-hati nonton niku nggih. Ya insyaallah kita pun bisa nonton. Makanya sebenarnya nggih pakai celana, pakai napa niku malah nggak pangpien sebenarnya pakai rok nih yang paling penak kan disiplak-biak yang dhuwur wis penak ya Bu. Tapi kalau musim dingin sekarang celana itu Bun, kalau pakai celana dilepas satu Bun. Nah, boleh ya betul. Kalau terus niku dilepas satu gitu. Betul. Iya, anggota juga itu. Malah musim dingin double celanane double sampai kelalen sitoke ora dicepot Mas. Nggih, susah itu niku lho Bu, nggih repote perempuan wanita nggih ngoten niku lho saya ya Allah. Wong riwah ribet sendiri ngoten. Nggih. Insyaallah tahan ya Bu. Nggih cepet kabeh. Cepet kabeh wis enak niku malahan wis depan belakang atas bawah wis oke. Cepet-cepet toh. Kan waktunya ora koyo Mbak Yuni kabeh, Mbak Yuni gur karo Mbak iso bebas. Lha kadang kan karo majikan. Satu rumah tuh banyak Bun, cuman kamar mandinya tuh sendiri-sendiri gitu penaknya. Lah, Masya Allah ya diberikan kemudahan itu ya Bu ya. Kan mriki kamar mandi gampang sabun kayak kula kami paling gawe dadi sekuwe kula cepet dia seneng kan. Lah, iya tuh. Sebentar ya buat ya Allah. Nggih, sih Bu ya, lah nggih toh. Jadi gini, saya lagi-lagi ya kalau mohon maaf untuk habis kencing berarti jangan depan ya kita mensucikannya dari bawah ke atas. Jadi kalau kita pakai keran insya Allah aman ngoten nggih kan airnya banyak ya yang dikeluarkan banyak. Tapi kalau kita pakai gayung nah niku hati-hatinya dari tangan kita mohon maaf nggih membersihkan dari bawah ke atas. Ya, kalau jalan belakang ya berarti ya dari atas ke bawah.
Dan diusahakan pakai sabun Bu nek habis dari belakang ya, jalan belakang gitu nggih. Karena mohon maaf, itu kan kadang-kadang minyak-minyake lunyu-lunyu ngoten nggih, jadi kurang suci. Bu Soalnya bun kalau berminyak orang bun limis bun pakai sabun nggih. Nek berminyak barang keburom uruk kayak Lah, terakhir nggih coba lunyu-lunyu nek mau Mungkin sabun to. ngeliwat sama penak Mau lek pakai tanya sabun. Bun, kedokteran sabun itu mboten asal lho, Bun. Nggih, pokoknya pakai apa nggih, yang intinya ben hilangkan salah satu syarat tohara harus hilang rasa, Mbak bau dan Endang yang warna. penting Bu. pendamel sikat nggih buru kaya ngoten mawon. Iku Nggih. Bun ngapunten Bun. Dulu saya pernah dengar waktu di komit itu Bunda siapa ya kok lali kula. Niku tirose kalau mau nyuci itu kita jarinya dimasukkan satu ruas itu yang kita ruas jari itu. Tapi jangan dimasukkan semua gitu nih Bun. Nggih, intinya mohon maaf nggih kan. Ya aku nggih Nggih saru buat padahal bersihin ngomongan gitu. terlalu mendetail niku. Loro, Nggih. Mbak. Melpan Loro sama Melpan buat loro pol mangsane sampeyan ki jane ram tenan Mbak Nggak Rianti usah ki. dimasukkan bukine mawon. Mohon maaf nggih. Kan jalan-jalan perempuan itu kan maksudnya kan dibuka nonton mawon lah Bu ya. Maksudnya ya dibuka terus kemudian disetor pakai air ataupun pakai gayung tadi, pakai air tadi dengan roto nonton mawon. Dari bawah ke atas itu dibersihkan sampai sekali dua kali tidak satu gayung insya Allah sudah bersih lah ya seperti itu ya. Ini. Jadi nggak usah dipotong nanti pakai jari setengah jari mboten sah Bu. Yang penting jenengan niku wis kan mohon maaf nggih nek Malah awak nopo dhewe jawi pripun ya mboten niku lho ya. Nek jawi kan otomatis ya Oh itu sih pernah dengar waktu di komit Bu niku Nurul nika to? Bu Nurul. lupa aku loh katanya seperti itu. Dasar juga. Nggak usah sampai dimasukkan. Mohon maaf nih kan. Kalau kena air saja, insya Allah itu juga Licet Sabun bersih. Nah, dalam artian ya penting dibuka saja. Ini ngoten. Insya Allah paham ya Bu. Yang sering saya Paham. Nggih. Mbak Arya aja dibuka dilebok nang ngono kuwi lho. Ojo berisik, wis ojo berisik. Boleh. Nggih, boleh. Dipertanyakan gitu, kan nggak ada bapak-bapak ini di sini. Nggih, nggak apa-apa, Nggih, memang wong ngeten iki sudah dibicarakan sama-sama. Tapi kalau sampai dimasukkan satu ruas jari ini ke dalam loh Bu, sakit nanti. Nggak usah sampai sebegitunya. Yang penting air mengalir sekiranya sudah bersih, kita rasa bersih sudah. Bahkan dielap lagi pakai kan jangan punya handuk khusus ataupun pakai tisu kan dielap lagi toh. Nah, seperti itu. Insya Allah sudah suci. Sampun ya. Sampun selanjutnya keterangan suci secara lahir. Suci secara lahir adalah suci dari segala macam kotoran atau suci dari hadas. Bersuci dari kotoran ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan seluruh najis yang menempel dan menggunakan air yang bersih, baik dari pakaian, badan, maupun tempat sholat. Sedangkan bersuci dari hadas adalah dengan berwudu, mandi, atau tayamum. Insya Allah penulis akan menguraikan satu persatu nanti pada pembahasan mengenai air. Suci secara lahir, seperti tadi, misalnya jenengan nyedek telek kaki otomatis diguyur pakai air, disiram pakai air keran, dengan digosok-gosok sudah hilang bau rasanya, warnanya wis gak enak, berarti sudah suci. Tapi kalau sholat jenengan tidak diterima sholatnya apabila belum kan hadas niku tidak kelihatan ya Bu. Hadas niku tidak kelihatan. Hadas niku bisa hilang kalau kita berwudhu caranya. Kan kita sendiri yang merasakan. Oh aku tadi wis batal. Oh aku tadi habis ke kamar mandi otomatis wudhu lagi. Seperti itu. Jadi kalau hadas itu syaratnya harus wudhu ataupun bertayamum. Nanti diurai di belakang. Suci secara batin. Suci secara batin berarti membersihkan jiwa dan dosa dan semua perbuatan maksiat, yaitu dengan cara bertobat secara bersungguh-sungguh dari segala macam dosa dan perbuatan maksiat. Juga membersihkan diri dari perbuatan syirik, keraguan-raguan, dengki, iri hati, tipu daya, kesombongan, ujub, riak, dan sum'ah. Yaitu dengan menanamkan keikhlasan, keyakinan, kecintaan kepada kebaikan, kelembutan, kejujuran, tawadhu, ataupun rendah hati, serta menghendaki ridhoan Allah Azza wa Jalla.
dalam segala bentuk niat yang dimunculkan dengan mengerjakan amalan-amalan solih seperti sholat. Ya, insya Allah kita semuanya pasti sudah paham. Penyakit lahir kelihatan mata, oh sirahku mumet, oh irungku buntet, oh iya apa kaki luka lah, kelihatan secara lahir, badannya kelihatan ada luka atau penyakitnya. Kalau penyakit batin itu kan nggak ada yang tahu, cuman kita sendiri yang merasakan. Mungkin sambil kita nambah gaya ya apa dewi, mungkin punya teman bisa beli ini, aku kok alhamdulillah ya muka-muka dongane bisa ikut ketularan, bisa ikut beli dan sebagainya. Nah kalau seperti itu kan kita bisa menilai diri kita, alhamdulillah hati ini kok ya tidak ikut iri, teman teman punya kita ikut bahagia dan sebagainya. Nonton ya. Ini kan intinya sendiri kita sendirilah, insya Allah dengan sudah paham ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tetangganya beli apa, kita panasan, kita ngirian, nah itu mungkin perlu dipertanyakan tentang hatinya, kebaikannya. Mungkin kurang kecintaannya, kurang kurang sholatnya mungkin kurang, amal salihnya kurang, itu kita bisa sendiri yang menilai. Ya. Kemudian taubat berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad dan tidak mengulangi perbuatan maksiat pada hari-hari mendatang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya di mana ia benar-benar kembali kepadanya. Jadi taubat itu berarti kembali kepada Allah, tidak akan mengulangi kesalahan maksiat yang sudah pernah kita lakukan. Makanya dinamakan kadang kita berdoa taubatan nasuha, tobat lombok carane Bu, wis ora pengen baleni melih maksiat apapun ataupun kemungkaran apapun, misalnya seperti itu ya, tobat kepada Allah. Perbuatan dosa dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, dosa yang di antara hamba dengan Allah, di mana ia untuk bertobat dari dosa ini harus dengan beristighfar, dengan rasa penyesalan, dan bertekad berusaha dengan sungguh-sungguh, dan tidak mengulanginya lagi. Sedangkan yang lainnya adalah dosa terjadi antara seorang hamba terhadap hamba lainnya, di mana untuk bertobat dosa ini adalah dengan cara meminta maaf dan ridho kepada orang yang menjadi objek perbuatan dosa tersebut. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa para hambanya secara keseluruhan. Makanya kita semuanya hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita sesama manusia. Kalau dosanya kepada Allah, kita istighfar, kita memohon ampunan kepada Allah, mengerjakan amaliah-amaliah lebih khusyuk lagi, lebih sempurna lagi. Insya Allah Allah akan menerima, mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa sesama hamba, mungkin tanpa sengaja, mungkin kita pernah rasani kancani, kita pernah ngomongin kancani, ataupun adu domba dan sebagainya, ya. Kita semuanya namanya manusia, kadang apa kumpul konco-konco, mungkin rasani ini dan sebagainya, ya. Insya Allah kita pun juga, kalau misalnya pernah melakukan seperti itu, ataupun kita pernah merasa mungkin melakukan apapun terhadap manusia, ya kita kudu gentle, nggih. Kita harus mengakui, minta maaf, dan tidak dimaafkan ya sudah gugur kewajiban kita. Yang penting kewajiban kita untuk minta maaf. Mungkin Bu, insya Allah dengan sudah paham. Seorang ulama mengatakan tobat ini dikenal dalam 4 bentuk. Salah satunya adalah menahan lidah kita dari melakukan ghibah dan berdosa. Nah, ini sing wangel kadang ya. Kula malah ngoten apa, sering ghibah kadang nggih. Ya kadang ngobrol-ngobrol kali kancane napa malih diomong ya. Nah, kedua, dengan cara tidak mendengki dan memusuhi orang lain. Ini sing rada abot ya, Bu. Ya, jadi jangan menyebar fitnah, jangan menyebar hal-hal yang tidak dilakukan orang tersebut, difitnah begini dan begitu. Ya, nauzubillah, ya, jangan. Ya. Yang ketiga, dengan cara menghindari orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, menghindari orang yang berbuat kejahatan. Ya. Di sini on air jahatin apa ya, Bu? Ya. Jahatin apa? Ya, karena di on air. Kalau kita ketemunya di darat mungkin ya, mungkin jiwit, mungkin geplak, mungkin apa ya. Di on air napa ya sing dijiwit ya. Jiwit ati, jiwit apa ya. Bunda. Lah, kalau di air itu lebih ke mentalnya Bunda. mental ya. Lebih parah itu Bunda. Lebih parah ya, makanya kita harus wes nebane enggak waktu ning ngaji nek iwak wis ngaji mlebu kabeh rasane buri rasa-rasan ngoten nggih, ngobrol-ngobrol kali kancane wes enggak usah ngoten, insyaallah di majelis ilmu semuanya niku insyaallah bermanfaat semuanya. Wis nebane
Kancane ngejak mojok wis nggak usah melu-melu mojok ngoten. Insyaallah itu bisa menghindari. Nggih, sampun terakhir. Yang keempat adalah cara mempersiapkan diri menghadapi kematian yang menyesali serta memohon ampunan atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semuanya santri wamit, alhamdulillah sudah di tempat, digembleng, masya Allah. Hati kita, zahiriah kita semua sudah diisi oleh guru-guru kita, para masyayikh kita, masya Allah, orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu. Rasanya kok izin ya Bu nggih kalau kita semuanya niki masih melakukan dosa harus bendina diperintah sholat, bendina dieling nih sholat, puasa, sedekah ya. Masuk awak dhewe tasih melakukan maksiat dan sebagainya. Ngoten nggih. Insyaallah terus nyantri berpuluh-puluh tahun, ya puluhan tahun kita nyantri di Iwamit masorana ilmu sing masuk. Insyaallah ya dengan hidayahnya Allah, dengan ridhonya Allah kita nyantri di Iwamit dengan bekal bismillah. Semoga diakhiri dengan alhamdulillah, nanti pulang ke tengah keluarga, kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Kalau watak niku, nek watak niku bisa diobati, nek watak niku kira-kira bisa dianu mboten? Bisa berubah mboten, Bu? Kalau watak niku ya, masih bisa ya? Masih bisa, masih bisa. Ya. Bunda dengan kemauan yang keras ingin merubah. Lah, betul. Ya, insya Allah masih bisa. Ya. Atas ridhonya Allah, kuasanya Allah, insya Allah masih bisa semuanya. Ya, Masya Allah, Bu, waktu ini sudah habis. Nanti masih zikir lagi waktunya. Ya, nonton ya. Ya Allah, nggak kerasa. Ya, mohon maaf. Waktunya tadi tersita ya, Bu, ya. Karena masih kerja. Kalau di jalan kan nggak bisa ya, Bu, ya. Sambil ngaji dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, Allah ridho memberikan kesempatan kita bersua kembali di lain waktu. Insya Allah, biiznillah. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.